Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surah Fatir ayat 28. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala selalu dari lisan kita atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, dengan harapan dengan setiap Allah memberikan kenikmatan, baik kita sadari atau tidak kenikmatan tersebut, baik kita merasakannya atau tidak kenikmatan tersebut, selalu kita bersyukur kepada Allah dengan harapan kita menjadi abdan syakura, hamba-hamba yang bersyukur. Taib, gimana kabar antum? Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan antum sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan mudah-mudahan antum semuanya selalu istiqamah. Walaupun banyak di luar sana hari Minggu harinya untuk tarwihun nafsi, mengistirahatkan diri dari lelahnya aktivitas. Dari mulai hari Senin ya aktivitasnya kerja, ya aktivitasnya belajar, tapi antum masih luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi antum termaksud sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, yang mana di hari tersebut tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Mudah-mudahan antum semuanya termasuk golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bagaimana menjadi pribadi muslim yang ideal. Salah satu dari subjudul kitab ini adalah al-muslimu ala nafsihi, seorang muslim terhadap dirinya. Kemarin sudah kita bahas 2 hal kita bahas, apa yang harus dilakukan seorang muslim, apa yang harus dilakukan seorang muslim terhadap dirinya sehingga menjadikan dia seorang muslim yang ideal. Salah satunya apa kemarin? Lupa lagi. Nah, nanti dicatat ya, karena ilmu itu al-ilmu qasaid, ilmu itu seperti hewan buruan ya. Wal kitabatu qayyiduhu, dan tulisan itu yang akan mengikat hewan buruan tersebut. Antum hewan buruan didapat nih, terus antum gak ikat, antum gak kandangin, kabur gak hewan buruan itu? Kabur, dengan mudahnya lepas.
Tapi kalau antum ikat, antum kandangin, terus antum ikat, kabur nggak tuh hewan? Enggak. Maka ilmu seperti itu. Kalau antum nggak ikat ilmu itu dengan tulisan antum, illa kecuali daya ingat antum kuat, nggak hilang, nggak jadi masalah. Tapi kalau daya ingat antum itu susah ngapal, gampang lupa, karena ada itu ya. Tipe-tipe orang hafal itu kan banyak. Satu, susah hafal, susah lupa. Berat juga ada ya. Pengen hafal surah An-Naba juz 30 susah banget. Tapi ketika sudah hafal, nempel terus. Susah lupanya. Agak mending lah ya walaupun ini. Ada orang yang ngapalnya cepat pula lupanya. Ada yang seperti itu. Ada yang ngapalnya susah tapi cepat lupa. Parah nih, udah ngapalnya susah, ternyata hilangnya cepat. Ini lebih parah. Nah, kecuali antum kalau cepat ingat, lupa untuk lama untuk lupa tidak jadi masalah. Tetapi kalau kalian merasa, duh ingatan saya nih kayaknya cepat lupa nih, maka bismillah dicatat. Sudah kita bahas kemarin apa yang pertama? Al-muslimu ala nafsihi itu apa yang harus diperhatikan, kan ada 4 tuh. Ada 4. Ada 3. Yang pertama adalah kepada jasadnya, kepada tubuh kita yang harus dipenuhi haknya. Apa aja harus dipenuhi? 1, mu'tadilun fi ta'amihi wa syarabihi. Nah, ini yang pertama. Harus perhatikan makan dan minum, seimbang ya. Yang kedua adalah konsisten berolahraga, berikan hak tubuh itu dengan olahraga. Yang ketiga, menjaga kebersihan badan dan menjaga kebersihan apa yang dipakai. Yang keempat, perbaiki penampilan. Maka ketika antum memenuhi hak tubuh antum, insya Allah ini salah satu jalan kita menjadi muslim yang ideal atau al-muslim al-wa'i. Yang kedua yang harus antum penuhi adalah aqluhu, akalnya. Kemarin tubuhnya, kemarin jasadnya, dengan yang 4 tadi ya. Perhatikan makan minum, olahraganya, perhatikan penampilan, perbaiki penampilan, harus bersih badan, harus bersih tubuh. Yang ada dalam diri kita tidak hanya tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada aspek yang lain yang harus kita penuhi haknya sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Apa itu? Akal kita. Allah memberikan kita akal. Lalu apa yang harus dipenuhi oleh seorang muslim sebagai hak akal dan kewajiban seorang muslim harus dipenuhi sehingga dia menjadi seorang muslim al-wa'i, seorang muslim yang ideal? Kira-kira apa untuk memenuhi hak akal? Apa yang harus kita penuhi hak akal itu? Belajar. Berarti apa? Belajar itu untuk mendapatkan apa? Ilmu. Berarti hak akal yang harus dipenuhi oleh seorang muslim sehingga dia menjadi seorang muslim yang ideal atau al-muslim al-wa'i dan menjadi kewajiban bagi seorang muslim tersebut adalah apa? Al-ilmu. Mencari ilmu. Isi akal kita dengan ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu yang akan memberikan antum manfaat dunia dan akhirat. Ilmu apa itu? Ilmu yang oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita diperbolehkan untuk mempelajarinya. Syariat tidak mengharamkan kita mempelajari ilmu tersebut, maka pelajari itu. Ilmu dunia, selama ilmu itu tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi berbicara tentang masalah ilmu agama, maka itu harus nomor 1, harus dikedepankan ilmu agama. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa mempelajari ilmu agama itu adalah hukumnya wajib dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain.
Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maksudnya ingin mendapatkan kesuksesan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib baginya adalah dengan ilmu. Antum ingin menjadi seorang arsitek yang sukses, maka sekolah antum di sekolah arsitek, ada ilmunya. Antum ingin menjadi seorang dokter bedah, maka antum sekolah di kedokteran bedah, sehingga antum mendapatkan ilmu tentang kedokteran tersebut dan dunia akan antum dapatkan. Antum ingin menjadi seorang petani yang sukses, tanpa antum belajar, tanpa antum mencari ilmu, pertanyaannya, dapat gak antum menjadi petani yang sukses? Berat, walaupun ada tapi berat. Maka belajar, baik itu belajar secara formal, masuk universitas, contoh di ITB, Institut Teknologi, IPB, Institut Pertanian Bogor. Itu khusus pertanian. Antum belajar di situ, dapat ilmunya, maka antum sukses menjadi seorang petani. Ketika antum ingin mendapatkan dunia apapun itu, maka Imam Syafi'i rahimahullah taala bilang fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu, ada ilmunya. Antum main futsal ada ilmunya enggak? Ada. Bagaimana cara nendang, bagaimana cara passing, bagaimana cara mengkontrol bola, bagaimana cara bikin gol, bagaimana seorang kiper menangkap bola. Ada ilmunya? Ada. Sukses ketika engkau mempelajari ilmu tersebut dan engkau mengamalkan ilmu tersebut. Semuanya dengan ilmu. Jadi ketika antum pengen sukses di dunia, ini belum berbicara masalah akhirat. Ketika antum ingin menjadi orang yang sukses, orang yang dipandang ataupun orang yang mendapatkan sesuatu apa yang antum inginkan di dunia ini, maka fa'alaihi bil ilmi, ada ilmunya. Dengan ilmu, antum pengen jadi ahli matematika, belajar matematika. Ahli IPA, belajar IPA. Makanya Rasulullah SAW bilang al-ilmu bit-ta'alum, ilmu itu bisa dihasilkan dengan belajar. Bagaimana ceritanya antum pengen sukses di dunia tanpa antum memiliki ilmu, dan bagaimana ceritanya antum ingin mendapatkan ilmu tanpa antum belajar? Sesuatu yang mustahil. Karena al-ilmu bit-ta'alum, menghasilkannya ilmu itu adalah dengan belajar. Cita-cita antum pengen apa? Oh, Ustadz, saya cita-citanya ingin menjadi seorang, ini dunia ya, saya menjadi seorang dokter spesialis. Terus antum nggak belajar dari mulai SD, SMP, SMA, nggak mulai mengenal tentang ilmu-ilmu kedokteran, masuk SMP, masuk SMA atau SMK kejuruan, kuliahnya antum nggak kuliah kedokteran. Pertanyaannya, mungkin nggak antum jadi dokter? Mungkin nggak antum mendapatkan ilmu tentang kedokteran sedangkan antum tidak belajar? Nggak mungkin. Makanya ketika antum ingin mendapatkan sesuatu yang antum inginkan, dunia, maka dengan ilmu. Ketika antum ingin mendapatkan ilmu tersebut, maka dengan at-ta'alum, belajar. Banyakin baca, banyakin literasi. Bagaimana antum ingin menjadi pribadi seorang muslim yang ideal? Contoh, jadi seorang ahli matematika, ahli fisika, terus antum minim dalam membaca, antum malas dalam membaca, antum malas dalam memperbanyak literasi antum, nggak bisa antum menjadi ahli kimia, ahli matematika. Tahu mungkin bisa, hanya tahu, tapi untuk menyampaikan ke ahli tidak mungkin. Maka al-ilmu bit-ta'alum, menghasilkan ilmu dengan belajar, menghasilkan kesuksesan dunia dengan ilmu, menghasilkan ilmu dengan belajar. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Begitupun antum mau sukses di akhirat, maka pakai ilmu. Ustaz tanya, antum ingin dapat kebahagiaan di akhirat,
terus antum tidak tahu ilmunya, jangan jauh-jauh ilmu sholat, antum nggak tahu bagaimana sholat yang benar, ilmu sholat bagaimana antum nggak tahu sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, bisa nggak antum dapatkan kebahagiaan akhirat? Nggak bisa. Kalau nggak ada ilmunya, antum bisa-bisa sholat subuh 4 rakaat. Kenapa alasannya? Masih bangun tidur nih, masih kuat fisik kita nih, masih seger gitu. Sholat isya, sholat duhur, sholat asar, mungkin antum hanya 2 rakaat. Kenapa? Udah panas lagi Jakarta kayak gini gitu. Biar cepat sholat 2 rakaat. Karena antum nggak tahu ilmunya. Maka pertanyaannya, kebahagiaan yang mana yang akan antum raih, sedangkan antum tidak tahu ilmu untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Antum nggak tahu ilmu tentang sholat jamaah dan qasar. Antum nggak tahu bagaimana sholatnya orang yang sakit atau orang yang safar. Antum tidak tahu bagaimana kaidah-kaidah orang yang berpuasa ketika safar ataupun ketika mukim. Puasa begitu saja asal. Jamak qasar tidak tahu. Bagaimana zakat yang benar tidak tahu. Semua itu dengan ilmu. Ketika antum ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Maka akal ini yang ada dalam diri kita, di dalam kitab ini dibilang ada hak akal ini apa? Isi akal kita dengan ilmu. Jangan kita menjadi orang yang jahil. Makanya kan ada ulama yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mau capek-capek, susah-susah dalam mencari ilmu, maka dia akan merasakan yang namanya penyesalan yang panjang di dalam kebodohan. Maka kenapa akal harus diisi dengan ilmu? Karena dengan ilmu lah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka bagi kita para pencari ilmu, jangan malas untuk mencari ilmu. Banyak keutamaan orang dalam mencari ilmu. Banyak keutamaan orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Beda di hadapan Allah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita bagaimana keutamaan seorang yang berilmu dengan seseorang yang ahli ibadah tetapi tidak memiliki ilmu. Beda keutamaannya, jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada antum untuk mencari ilmu, manfaatkan. Terutama ilmu agama. Ilmu dunia antum cari untuk kehidupan dunia antum dengan ikhlas ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa nomor 1 yang ilmu antum harus kedepankan yaitu ilmu agama. Antum tidak hanya jago matematika, antum tidak hanya jago IPA, fisika dan yang lain-lainnya tentang ilmu-ilmu agama, tapi antum harus jago juga ilmu agama. Minimal antum jangan mengaku seorang muslim yang ideal, seorang muslim yang wa'i, antum jago matematika, tapi antum tidak tahu bagaimana cara baca Al-Quran yang benar. Awas, catat poin pentingnya. Bukan berarti Ustaz nggak boleh antum jadi ahli matematika, ahli fisika, ahli apa lagi? Ahli kimia, apalagi biologi, sastra, seni dan yang lain-lainnya. Bukan, silakan. Tetapi itu jangan sampai melupakan antum, kewajiban antum sebagai seorang muslim yang ideal, seorang muslim yang wa'i, yang harus memenuhi hak akalnya. Salah satunya adalah ilmu agama. Quran nomor 1. Bisa ilmu Al-Quran minimal, alal aqal minimal antum bisa baca Al-Quran dengan tajwidnya yang benar. Itu. Jangan ngaku seorang muslim
Pingin menjadi seorang muslim yang ideal, matematika jago, kimia jago, biologi jago, fisika jago, ilmu olahraga jago, tapi baca Al-Quran belepotan, tajwidnya ancur-ancuran. Allahu Akbar. Salah. Bahasa Inggris jago, bahasa-bahasa yang lain jago, tapi bahasa nomor satu, bahasa Arab jangan dilupakan. Apalagi Al-Quran. Baca dengan tajwidnya, lebih lagi karena dengan tafsirnya, lebih lagi ke sana dengan menghafal Al-Quran tersebut. Itu seorang muslim yang wa'i, seorang muslim yang ideal. Maka isi akal kita dengan apa? Dengan ilmu. Yang paling utama ilmu apa? Ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang Allah ingin kebaikan untuk dirinya, Allah akan faqihkan dia di dalam ilmu agama. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak akal yang harus kita penuhi adalah apa? Isi akal kita dengan ilmu, terutama ilmu agama. Ingin dunia bahagia, ingin akhirat bahagia, fa'alaihima bil ilmi. Dua-duanya akan kita dapatkan dengan ilmu. Maka datanglah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab ini, riwayat Rawahu Ibnu Majah, hadisnya kedudukannya hasan. Beliau bilang, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Maka hukum mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Apalagi seorang muslim itu ingin menjadikan identitas dirinya sebagai seorang muslim yang ideal, maka isi akalnya dengan ilmu. Dan mencari ilmu hukumnya wajib. Antum ngaku muslim, wajib nyari ilmu. Sekarang pertanyaan kedua, sampai kapan Ustaz mencari ilmu itu? Hattal mamat, sampai mati. Sampai mati. Dari mulai antum bisa belajar, dari umur berapa bisa belajar? Udah bisa diajarin, mungkin setahun, 2 tahun, ya, belajar orang tuanya mengajarkan mana yang kanan, mana yang kiri, ini A, ini B. Sampai kapan? Sampai antum dimasukkan ke dalam liang lahat. Maka kewajiban antum untuk mencari ilmu selesai. Selama antum masih bisa bernapas, selama antum masih bisa berjalan, selama antum masih bisa berkedip, maka disitulah antum masih wajib untuk mencari ilmu. Apalagi sehat seperti ini, maka wajib hukumnya antum mencari ilmu sampai meninggal, sampai mati. Bukan sampai antum dari tahu jadi tidak tahu, selesai, enggak. Saya mah udah S3, kalau dihukumi dengan gelar gitu ya, dipatok bahwa ilmu itu dengan gelar. Saya mah udah S3, ngapain cari ilmu lagi? Enggak. Seorang muslim enggak seperti itu. Saya mau udah paham tentang sholat, saya udah paham rukun Islam yang 5, selesai, tidak lagi ikut pengajian. Ada pengajian Ustadz Fulan, nggak seberapa, saya mau udah khatam. Tidak. Baca Al-Quran tidak hanya cukup dengan memahami tajwidnya, harus dengan tahsinnya, harus dengan riwayat-riwayat yang 7, yang 10, yang seterusnya. Terus dipelajari, terus digali. Kenapa? Karena mencari ilmu itu sampai kapan? Sampai antum mati, sampai antum masuk ke dalam kubur. Bahkan Imam Abdullah bin Al-Mubarak ditanya, ila mata tatlubul ilma, sampai kapan mencari ilmu? Hattal mamat, sampai kita mati. Bahkan Sufyan bin Uyainah ketika ditanya, siap man ahwajan nas ila talabil ilmi, siapa manusia yang paling butuh untuk mencari ilmu? Menurut antum siapa manusia yang butuh untuk mencari ilmu? Kira-kira menurut antum
Siapa orang yang paling butuh? Siapa manusia yang paling butuh untuk dia mencari ilmu? Siapa? Hah? Siapa orang yang paling butuh untuk mencari ilmu? Kira-kira jawaban antum siapa? Ya orang yang gak berilmu, betul nggak? Orang yang merasa jahil, bodoh. Orang yang merasa tidak tahu. Dia yang paling butuh untuk mencari ilmu, betul nggak? Contoh ilmu fikih. Siapa yang paling butuh untuk mempelajari ilmu fikih? Yang nggak tahu bagaimana cara ibadah yang betul. Tentang ilmu waris, siapa yang berhak lebih membutuhkan tentang mencari ataupun dengan ilmu tersebut? Orang yang nggak paham tentang ilmu waris, gitu ya. Tapi Sufyan bin Uyainah ketika ditanya siapa ya manusia yang paling butuh dengan mencari ilmu, beliau bilang luar biasa. Faqala a'lamuhum. Orang yang sudah berilmu, orang yang paling tahu dengan ilmu tersebut, maka dia yang paling butuh untuk mencari ilmu tersebut. Pusing nggak? Paham nggak maksudnya? Sufyan bin Uyainah ditanya, siapa manusia yang paling butuh untuk, maksudnya siapa yang manusia yang paling harus nyari ilmu? Tentunya orang yang nggak tahu, orang yang nggak paham, orang yang jahil. Tapi kata Sufyan bin Uyainah, bukan. Orang yang harus terus mencari ilmu adalah orang yang sudah paham dengan ilmu tersebut. Kenapa? Kata beliau alasannya, limadza? Kenapa ditanya? Li'annal khata minhu akbah. Karena orang yang berilmu, kalau dia melakukan kesalahan, maka lebih buruk daripada orang yang belum berilmu. Orang yang tahu bahwa itu adalah riba, terus dia melakukan hal tersebut, terus dia terjerat dengan riba tersebut, lebih buruk daripada orang yang nggak tahu bahwa hal tersebut itu riba. Paham nggak maksudnya? Contoh, orang tahu bahwa kalau ninggalin sholat 5 waktu itu dosanya besar. Paham, tahu hadisnya, tahu ayat Al-Qur'annya, tahu kata para ulama dan yang lain-lainnya, tahu hukumnya, tapi dia ninggalin. Lebih buruk mana daripada orang yang nggak tahu hukum tentang sholat? Dia nggak tahu sholat aja hukumnya seperti apa, meninggalkan sholat hukumnya seperti apa, melaksanakan sholat pahalanya seperti apa, dia nggak tahu. Dia meninggalkan itu, terus yang alim ini meninggalkan juga, burukan yang mana? Burukan yang tahu ini kan. Maka yang paling butuh dengan ilmu itu ini orang yang sudah tahu. Untuk apa maksudnya? Agar supaya dia bisa menjaga ilmunya tersebut dan dia bisa lebih amanah dengan ilmu tersebut dan dia bisa menjaga ilmu tersebut sehingga dia tidak terjerumus kepada hal-hal yang dia tahu tapi dia melaksanakannya. Dia tahu bahwa itu haram tapi dia terjerumus dengan yang haram. Dia tahu bahwa itu adalah subhat tapi dia melakukan subhat tersebut. Dia tahu itu makruh tapi dia terjerumus ke dalam makruh tersebut. Terus berarti Ustaz kalau saya bodoh berarti nggak terlalu butuh. Bukan itu maksudnya. Yang jahil pun sangat butuh dengan mencari ilmu. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum akan disebut orang yang alim. Kata Ibnu Abdul Bar, antum akan disebut orang yang alim selama antum belajar. Antum selesai belajar, selesai. Antum tidak digelari orang yang alim. Antum orang yang alim, antum orang yang berilmu selama antum mau belajar. Sampai kapan? Sampai antum mati. Tanya diri antum. Al-Quran saja. Udah sampai mana antum belajar membaca Al-Quran? Tajwid antum udah sampai mana?
tahsin antum sudah sampai mana? Qiraah sab'ah udah tahu atau belum? Qiraah asara udah tahu atau belum? Pokoknya sekitar Al-Quran udah tahu atau belum? Sampai mana? Oh saya mau Ustaz udah belajar tahsin tingkat 1, 2, 3 tapi masih terus belajar. Nah antum orang yang berilmu. Oh saya mau Ustaz belajar fikih baru sampai bab zakat tapi terus kita masih belajar usaha dari kitab-kitab. Nah antum orang yang berilmu. Oh saya Ustaz belajar waris baru bab ini tapi saya masih terus belajar. Nah antum orang yang berilmu. Ustaz cukuplah bisa sholat bagaimana yang betul, sholat 5 waktu ini sholat sunnahnya ini cukuplah Ustaz, nggak perlu ngaji lagi. Antum bukan orang yang berilmu. Selesai. Karena orang yang berilmu adalah orang yang akan terus mencari ilmu sampai antum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim yang wa'i, seorang muslim yang ideal adalah dia akan memenuhi hak akalnya dengan cara apa? Dengan cara memberikan hak akal tersebut, yaitu diisi dengan ilmu. Teman-teman yang dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, seorang muslim yang ideal isi akal dengan ilmu, dan juga perhatikan, dia harus berusaha menjadikan ada satu ilmu yang dia benar-benar harus pahami secara betul-betul. Ma yanbaghi lil muslim itqanuhu, apa yang mesti dipelajari seorang muslim sampai benar-benar mungkin, sampai benar-benar paham. Kira-kira menurut antum apa? Seorang muslim, ini udah berbicara tentang masalah ilmu ya. Seorang muslim disebut muslim yang ideal, muslim yang wa'i ketika memenuhi akalnya dengan apa? Dengan ilmu. Sekarang pertanyaan yang kedua, seorang muslim ingin disebut seorang muslim yang ideal, dia memenuhi haknya akalnya dengan ilmu, tapi ada sesuatu yang harus antum perdalam dan antum menjadi mungkin di dalam hal tersebut. Apa? Di dalam kitab ini disebutkan kitabullah. Itu yang pertama. Antum harus paham dengan kitab Allah. Maka antum menjadikan diri antum seorang muslim yang ideal, yang memenuhi kewajiban antum untuk memenuhi hak akal dengan ilmu, yaitu pahami dengan betul, pahami dengan sepaham-pahamnya, dengan pemahaman yang mungkin apa? Kitabullah, Al-Quran, bacanya, tajwidnya, apalagi tafsirnya, apalagi kalau bisa hafalkan. Bagaimana ceritanya antum pengen disebut seorang muslim yang ideal, seorang muslim yang wa'i, antum gak kenal kitab antum gak kenal pedoman antum gak kenal kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tanya, udah pada berapa juz antum hafal usia sekarang? Jangan berapa juz di antum hafal, udah berapa kali hatam antum selama usia ini membaca Al-Quran? Berapa kali hatam? Udah ada 10 kali? 20 kali? Masya Allah. Gimana ceritanya antum ingin memenuhi hak akal antum menjadi seorang muslim yang ideal dengan kitab kita juga nggak tahu, dengan kitabnya kita nggak kenal? Udah berapa juz? Udah berapa kali hatam? Maka bismillah, perbaiki itu. Belum tafsirnya, udah berapa tafsir yang antum baca? Atau jangan antum baca lah, kenal gak buku-buku tafsir kira-kira apa aja? Jalalain, alhamdulillah. Ada lagi? Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Muyassar, tafsir As-Sa'di, banyak-banyak. Kenal itu, tahu itu. Bro denger Ustaz. Jadi kalau ditanya Mobile Legend, karakter-karakternya tahu nggak? Hafal kadang-kadang ya. Ditanya apa
Apa game-game itu apa? Ustaz kurang paham. FF yang gitu-gitu ya. Ustaz alhamdulillah nggak kenal. Makanya anak-anak Ustaz pun nggak kenal alhamdulillah game-game kayak gitu karena nggak dikasih HP. Masya Allah. Yang pertama kitabnya. Yang kedua al-hadis. Hadis Rasulullah. Kitab-kitab hadis apa aja? Riwayat-riwayat hadis apa aja? Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah, kitab yang 9, kitab yang 6, kitab yang 7, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Tahu nggak? Bagaimana menjadi seorang muslim yang ideal? Kita nggak kenal dengan petunjuk hidup kita, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. 3 yang harus diperkuat oleh antum, yang harus diperdalam oleh antum, Sirah Nabawiyah. Sampai mana kita mengenal Rasulullah? Jangan jauh-jauh lah. Bagaimana mengenal fisik Rasulullah SAW, bagaimana mengenal akhlak Rasulullah SAW, bagaimana tubuh Rasulullah SAW, bagaimana pergaulan Rasulullah SAW dengan yang lain, dengan sesama Muslim, dengan atau di luar yang seiman dengan Rasulullah SAW. Udah sampai mana sirah dibaca oleh kita? Udah berapa buku yang dibaca oleh kita dari sejarah Rasulullah SAW? Belum sirahnya para sahabat, belum sirahnya para tabi'in, para sahabiyah. Sampai mana? Katanya ingin menjadi seorang muslim yang ideal, seorang muslim yang wa'i, sama kitabnya aja gak kenal, sama hadis pun nggak tahu, dengan sirah Nabi kita pun Rasulullah SAW kita gelap sama sekali. Dengan sejarah nggak tahu. Bahkan parahnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diharuskan dijadikan idola oleh kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika isinya ditanya bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khuluquhul Quran, akhlaknya itu adalah seperti Al-Quran, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sedikit bahkan kebanyakan orang muslim, orang mukmin menjadikan idolanya bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan, maaf, penyanyi Korea, K-pop, kan lagi seru-serunya tuh ya, apalagi pemain bola, padahal bukan seorang muslim. Padahal yang harus dijadikan idola oleh kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola, sedangkan kita tidak tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak mencari tahu. Kenapa kita tidak paham tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dijadikan idola oleh kita? Karena kita tidak mencari ilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlunya kita di situ ilmu. Sirah, baru fikih ibadah, baru akhlak. Maka itu yang akan menjadikan kita seseorang muslim yang ideal. Yutqinu lughata ajnabiyyah, baru setelah kita paham kitab kita, hadis Rasulullah SAW, sirah Rasulullah SAW, sirah para sahabat, sirah para tabi'in, mempelajari fikihnya, fikih ibadah, mempelajari tentang akhlak, adab yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, baru kita pelajari ilmu yang lain. Salah satunya apa? Pelajari bahasa asing. Agar apa? Agar literasi kita, wawasan kita, ilmu kita lebih luas lagi. Terutama bahasa Arab. Pelajari bahasa Inggris, harus bisa. Seorang muslim yang ideal harus bisa. Bahasa Cina kalau perlu harus bisa. Bahasa Korea harus bisa. Di sini bahasanya yutqinu lughatan ajnabiyatan, bahasa asing. Bahasa asing apapun itu, terutama bahasa Arab. Apalagi bahasa Arab. Kenapa? Sumber ilmu semuanya berbahasa Arab. Ilmu kedokteran ada di kitab-kitab bahasa Arab. Semuanya ilmu Allah Subhanahu wa taala, apalagi berhubungan dengan agama, semuanya dari sananya bersumber dari bahasa Arab. Bagaimana caranya antum nggak bisa bahasa Arab? Jangan jauh-jauh, ini akhlak bahasa Arab.
maka pelajari, silahkan. Catatan, setelah apa? Setelah kita belajar apa tadi? Kitab Allah, hadis Rasulullah, sirah nabawiyah, apalagi fikih, apalagi tentang adab dan akhlak, ilmu-ilmu yang lainnya. Maka setelah itu pelajarilah bahasa asing. Bahasa Inggris antum harus bisa. Apalagi sekarang kan bahasa Inggris bahasa internasional nomor 1 ya sekarang ya. Padahal harusnya bahasa internasional nomor 1 adalah bahasa Arab harusnya, tapi bahasa Inggris di mana-mana nomor 1. Terus bahasa apa lagi? Mandarin, bahasa Arab. Kalau itu akan menambah ilmu antum, wawasan antum, literasi antum, belajar silahkan. Yutkinu lughatan ajnabiyatan. Yang terakhir, yaftahu nawafida ala fikrihi. Buka wawasan pikiran antum. Dengan cara apa? Membaca. Wahyu pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah bisa baca belum? Belum. Maksud iqra di situ apa? Telaah, teliti, ya, pelajari. Itu yang akan membuka wawasan antum, itu yang akan membuka pikiran antum, itu yang akan meluaskan akal antum. Nih, seorang muslim yang ideal tidak hanya cukup dengan pelajaran agama saja. Makanya Ustaz bilang dari awal, tidak cukup dengan antum mempelajari fikih saja, mempelajari sirah saja, adab saja, tidak. Pelajaran-pelajaran yang lain, yang itu semua datang ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan menunjang antum, keilmuan antum, wawasan antum, dibukanya jendela fikra antum, pemikiran antum, baca, pelajari. Catatan, selain ilmu yang diharamkan untuk mempelajarinya. Ilmu dukun, ilmu pelet, ilmu neluh, ilmu apalagi santet, jangan dipelajari. Cukup tahu saja. Jangan antum belajar, apalagi antum praktekkan. Melet orang. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Waliyadzubillah. Ya. Ilmu antropologi, ilmu sosiologi, ilmu komunikasi, ilmu apa lagi? Ilmu apa lagi? Ya itulah, pelajari biar membuka cakrawala, biar membuka jendela pikro antum, pemikiran antum, akal antum. Jadi tidak jumud gitu, tidak hanya terfokus di situ saja. Makanya kenapa di dalam Islam disilahkan untuk mempelajari bahasa asing? Karena ilmu-ilmu yang sekolah ke Harvard, yang sekolah kemana lagi? Ke luar negeri sana, universitas nomor 1 di luar negeri sana, yang orang-orang Indonesia banyak sekolah ke sana, kuliah di sana. Karena bahasanya bahasa apa? Nggak mungkin bahasa Sunda, bahasa Betawi enggak, bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Belajar itu. Muslim ideal tidak terkungkung, tidak terkurung dengan bahasa Arab saja. Enggak, bahasa Arab nomor 1 bagi kita. Tapi bahasa Inggris, bahasa yang lainnya pun harus dipelajari. Maka antum akan menjadi muslim yang ideal. Gak usah panjang-panjang. Ya. Intinya pada kesempatan pertemuan kali ini, menjadi seorang muslim yang wa'i di dalam kitab ini yang harus antum penuhi. Yang pertama kan jasad udah kita bahas, yang kedua adalah akal kita. Diisi oleh apa akal kita? Apa hak akal kita? Apa kewajiban kita? Hak akal kita cuma satu. Apa itu? Isi dengan ilmu. Kalau berbicara masalah ilmu, banyak manfaatnya. Berbicara masalah ilmu, banyak materinya. Berbicara masalah ilmu, pembahasannya bakalan banyak. Keutamaan mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman salallahu tariqan ilal jannah. Ketika antum mencari ilmu, berdatang mencari ilmu, itu salah satu jalan antum mudah ke surga. Ketika antum mencari ilmu, malaikat akan mengepakkan sayapnya, akan melindungi kita. Ketika antum mencari ilmu dan antum mengamalkan ilmu tersebut, maka hewan-hewan, makhluk-makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampun kepada Allah untuk antum. Bahkan ikan-ikan di laut pun sama memohonkan antum ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu banyak. Itu ada pembahasan khusus tentang keutamaan mencari ilmu, tentang adab-adab mencari ilmu. Yang ingin Ustaz sampaikan di sini adalah
kesimpulannya, ketika antum ingin menjadi seorang muslim yang ideal, seorang muslim yang wa'i, maka isi akal antum, dia memiliki hak. Apa haknya? Isi akal antum dengan ilmu. Ilmu apa aja? Ilmu yang selama ilmu itu diperbolehkan oleh syariat untuk mempelajarinya, apalagi oleh ilmu agama. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal, ada yang mau dipertanyakan? Silahkan. Monggo. Nanti pertemuan selanjutnya kita masih tentang al-muslim ala nafsihi, ya, muslim terhadap dirinya. Yang ketiga adalah ruhihi, ruhnya, apa yang harus dipenuhi sebagai hak ruh oleh kita sebagai seorang muslim, sehingga kita menjadi seorang muslim yang ideal. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada waktu 3 menit sampai setengah 11 ya. Oke. Silakan. Kalau Ustaz bisa jawab, Ustaz jawab. Kalau enggak, tidak jadi masalah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, bagus pertanyaannya. Ini kan masuk ke ranah belum jelas apakah ini diperbolehkan halal atau bukan jenis makanan ya. Jadi maksudnya ini boleh atau tidak, kan gitu ya. Maka bagi seorang muslim yang ideal itu belum jelas, takutnya jatuh kepada hal yang subhat, maka harus jalan pertama adalah diperjelas dulu. Maksudnya diperjelas itu harus ada izin dari pihak restoran. Ini penting nih, penting bagi seorang muslim yang ingin menjaga kewaraan kita, ingin menjaga identitas kita sebagai seorang muslim. Itu harus diperhatikan, nggak asal makan aja. Ini masak terus ada sisa, makan aja gitu. Padahal kan itu belum ada izin dari si pemilik restoran, kecuali dimulai kita kontrak kerja ataupun ya di perjanjian di kontrak kerja tersebut. Pokoknya nanti ketika antum menjadi seorang chef atau masak, ada makanan sisa atau seperti apa, monggo silahkan, mau dimakan-makan, mau dibawa-bawa. Contoh, Ustaz punya tetangga orang Cianjur, dia tuh tapi ngekos di rumah Ustadz. Dia bilang, Ustadz, saya kalau masak gini, bahkan dia masak terus ada sisa, saya bawa. Saya bilang, gimana, udah ada izin. Jadi dari pihak restoran, dari manajemen restoran bilang, kalau ada makanan sisa, masak nih lebih atau apa, silahkan, mau dimakan, mau dibawa, silahkan. Maka itu sudah jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bainahum mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi di antara itu ada yang subhat nih, remang-remang nih. Seorang muslim yang ideal, seorang mukmin yang wa'i akan hati-hati itu daripada saya jatuh kepada hal yang subhat, dan subhat itu akan mendekati kepada hal yang haram, maka mending tinggalkan. Nggak seberapa ya, beli aja di luar gitu ya. Dengan bahasa mubadir, kita bukan orang yang membadirkan makanan itu, bukan. Mubadir itu kalau kita yang beli, kita yang ini, terus kita membuang makanan tersebut, maka mubadir. Ini kan bukan buat kita. Maka kalau belum ada kejelasan, bahasanya ikhtiyati, kehati-hatian. Ini Ustadz ya, kehati-hatian, mending jangan. Kecuali kalau antum sudah ada kesepakatan dan udah ada ultimatum dari pihak restoran atau dari koki senior, nggak apa-apa. Kita sudah biasa kok, dan tidak apa-apa. Kalau ada sisa silahkan dimakan ataupun dibawa. Insya Allah halal, silahkan. Tapi kalau tidak ada itu, ya bismillah jangan. Maka mending nanya dulu kepada senior ataupun orang yang sudah di sana lama, manajernya, gimana nih kalau ya udah biasa kita, tidak apa-apa kok, balik manajer juga tidak apa-apa kok, dari pihak manajemen kantor juga ataupun pihak manajemen restoran juga nggak jadi masalah, dipersilahkan. Walaupun tidak ada langsung kata-kata dari sana, tetapi sudah terbiasa bertahun-tahun seperti itu, bismillah, tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu harus hati-hati.
hati-hati. Kayak orang ketemu apa namanya, barang temuan luqatoh namanya, atau barang yang jatuh. Selama barang itu bertahan 1 tahun, umumkan terus. Contoh antum nemu uang 100 juta, umumin. Cara ngumuminnya pun ada tata caranya, ada tata caranya. Contoh antum nemu dompet, ya, Izan nemu dompet nih, isinya dompet 10 juta contoh. Umumin tuh. Tapi jangan disebutin dalam Islam ya, jangan disebutin warna dompetnya apa, isinya apa aja. Kalau gitu banyak yang ngaku nanti. Umumin aja. Nanti kalau ada yang datang tanya, warnanya apa? Berapa isinya? Ada apa aja dalam dompet? Kalau sesuai dengan yang dia bilang, benar. Apalagi ada KTP-nya. Kalau enggak, jangan dikasih. Selama setahun nggak ada yang ngaku dan antum sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyebarkan itu, jadi hak antum. Jadi hak milik antum. Itu di dalam apa namanya, barang temuan. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau antum di restoran kayak gitu, lihat kebiasaan di situ. Kalau kebiasaannya kalau ada yang lebih, ada bisa dimakan ataupun dibawa pulang dan itu tidak jadi masalah, maka bismillah, tidak jadi masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Kalau tidak ada cukup ya. Oke, sudah setengah 11. Udah 40 menit adalah ya, 40 menit ya, insyaallah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang hak seorang muslim, hak ruh yang harus dipenuhi oleh seorang muslim sehingga seorang muslim itu menjadi muslim yang ideal, muslim yang wa'i. Sudah kita bahas yang pertama hak jasadnya, yang kedua hak apa? Hak akal, yang ketiga nanti hak ruh yang harus dipenuhi. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.